Kita tuh hidup cuma sekali. Jadi ayo kita coba perjuangkan supaya keadaan finansial kita tuh terus meningkat setiap tahunnya. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, bisa panggil aku Sansan. Pasti semua orang punya kepengen dan cita-cita, ya nggak sih? Aku pengen share cita-cita atau kepengen aku dalam jangka waktu dekat, yaitu aku pengen banget punya rumah, tapi bukan beli rumah ke developer atau beli rumah second. Aku pengen mulai dari beli tanah, udah gitu ngedesain sesuai desain yang aku dan suami pengen. Jadi rumahnya juga bakal nyaman kita tinggalin. Nah, kalau kalian sendiri cita-cita atau kepengennya apa sih? Bisa komen dong di bawah. Aku pengen kepoin. Tentunya untuk semua kepengen rata-rata butuh yang namanya duit. Makanya di video kali ini aku tuh pengen bahas gimana caranya meningkatkan finansial kita. Tapi sebelum nonton, buat yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Nah, yang pertama, atur cash flow. Cash flow itu apa sih? Kalau kalian punya pemasukan, gaji, misalnya kalian bekerja ya, punya gaji bulanan, kemudian ada pengeluaran kan. Nah, itulah cash flow. Dan pastiin cash flow kalian itu sehat. Jadi nggak cuma tubuh aja yang perlu kalian pelihara supaya sehat. Cash flow atau keuangan kalian juga perlu diatur supaya sehat. Mulai dari pencatatan, mulai dari pemasukan dulu. Kalau kalian ada punya masukan, misalnya ada gaji, kemudian misalnya kalian ada side job atau project yang sifatnya nggak tentu tiap bulan, nggak apa-apa, dicatat aja bulan ini kira-kira dapatnya berapa nih pemasukannya, itu dicatat. Terus kalau misalnya kalian suami istri kerja dua-duanya, dan kalian juga fleksibel dalam hal pencatatan, berdua sama-sama rembukan, nggak sendiri-sendiri, ya udah dicatat bareng-bareng pemasukannya. Udah beres pemasukan dicatat, mulai catat pengeluaran. Plan pengeluaran di bulan itu gitu ya. Catat tuh yang namanya fixed cost, pengeluaran yang sifatnya tetap. Misalnya kalau kalian udah married, punya anak, ada uang sekolah kan, dan itu kan pengeluarannya tetap tuh, yaitu termasuk fixed cost. Kemudian masuk ke variable cost, pengeluaran yang sifatnya tuh nggak bisa diprediksi atau berubah-berubah tiap bulan. Misalnya kayak alokasi biaya tidak terduga gitu ya, buat kalau misalnya kayak rumah bocor atau misalnya kendaraan perlu diperbaiki, itu semua masuk ke variable cost, kalian catat. Setelah catat pemasukan pengeluaran, kan ada sisa nih, itu alokasi untuk investasi atau tabungan untuk mencapai cita-cita dan kepengen kalian, ya nggak sih? Jadi itulah ide besarannya, cuman penerapannya emang nggak gampang ya kan, apalagi kita manusia yang suka gampang tergoda, ya nggak sih, apalagi kalau misalnya kayak cewek-cewek seneng shopping. Nah, makanya penting banget buat ngalokasiin itu, daripada kalian terlalu ketat-ketatan diri nih ya, ayo udah deh makan segini aja deh, sehari 10.000 aja. Yang ada kalian akhirnya jadi berontak pas suatu saat, akhirnya jadi keluar duit gede, jadi nggak sesuai plan, ya nggak sih. Jadi mendingan kalian spare aja buat makan berapa sehari gitu kan, buat senang-senang, belanja-belanja tiap bulan juga dialokasiin, dan dari situ sisanya itulah yang benar-benar kalian harus udah sisihkan di awal untuk nabung atau untuk investasi. Idenya makanya menyisihkan, tapi bukan nyisihin dulu di awal. Kayak gini misalnya ya, kalian udah tahu nih pemasukan kalian berapa. Misalnya pemasukan kalian taruhlah 5 juta gitu ya. Terus belum kalian catat nih semua pengeluaran fixed cost yang tadi ya, variable cost. Kalian udah langsung mikir, ya udah deh mau nabung atau investasiin 3 juta. Gitu kan. Berarti sisanya 2 juta untuk pengeluaran. Padahal nggak make sense, karena kalau lihat dari bulan-bulan sebelumnya, pengeluaran kalian aja minimal udah 3 juta, ya kan. Makanya pengeluaran itu nggak apa-apa dicatat duluan. Kita tuh butuh hidup, ya kan. Kita tetap butuh duit buat makan, transportasi, semua kebutuhan-kebutuhan primer itu tetap harus dicatat duluan. Bukan kita belanja-belanja, ya udah nanti akhir bulan kalau ada sisa baru kita nabung, itu yang salah ya. Tapi tetap kita harus punya plannya dulu, dicatat semuanya, berapa sisanya, terus sisihkan di awal. Lalu semua alokasi yang kita udah tentukan ya, oh buat listrik segini, buat makan segini, udah kita pegang itu gitu loh. Jadi pastiin sisihkan dulu di awal, itu kuncinya. Kemudian kalau ngomongin yang tadi variable cost, ada fixed cost. Fixed cost oke lah, kalian udah bisa langsung bayar-bayar, udah jelas gitu ya. Tapi yang variable cost nih, kadang yang suka jadi melenceng gitu sama plan. Makanya kalian harus ngelakuin review sering-sering. Misalnya tiap minggu. Misalnya untuk belanja,
belanja kalian alokasiin 2 juta sebulan gitu ya, berarti kan seminggu tuh 500 ribu. Ternyata setelah direview, seminggu habis 750 ribu. Kalau terus-terusan kayak gitu kan yang ada udah jadi defisit, yang ada harus ngambil tabungan. Nah, kalian make sure lagi, kenapa nih kok 750 ribu ya minggu lalu di review, apakah emang ada pengeluaran yang emang nggak terduga gitu ya dalam hal belanja, atau emang sebenarnya bisa kita atur, kitanya aja nih yang ceroboh dalam mengeluarkan uang gitu kira-kira. Nomor 2 adalah bangun portfolio investasi kita. Kalau tadi kita udah punya alokasi investasi, nah sekarang kita bangun nih portfolio investasinya. Atau nabung lah ya. Kalau kalian yang belum ngerti sama sekali, paling enggak nabung deh. Mulai dari deposito atau cuma nabung dulu, paling enggak kalian bener-bener nyisihin. Bener-bener direalisasiin tuh. Supaya kalian bisa punya tabungan investasi. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai belajar, kalian coba cari tahu nih yang namanya profil resiko. Karena kalau misalnya kalian punya keinginan kalian apakah cuma satu? Tentunya bisa jadi lebih dari satu kan. Kalau kalian punya anak, ada tabungan pendidikan. Udah itu kalian juga pastinya butuh yang namanya dana pensiun. Lalu kalian misalnya punya keinginan, misalnya pengen S2, atau kalian pengen jalan-jalan. Nah, semua keinginan-keinginan itu tentukan nih, ini sebenarnya buat berapa tahun kemudian sih? Kalau pendidikan misalnya pengen S2, 3 tahun ke depan. Kalau buat anak misalnya untuk kuliah, sekitar 10 tahun ke depan. Kemudian kalau misalnya untuk pensiun, 20 tahun ke depan. Jadi semua itu nentuin nih, di mana kalian akan nempatin duit kalian. Kalau kalian buat misalnya jalan-jalan ke luar negeri buat setahun ke depan, ya udah nabungnya ke yang resikonya rendah. Tapi kalau misalnya buat pensiun yang resiko tinggi juga nggak apa-apa gitu, kayak saham. Jadi kalian tahu ya, untuk semua cita-cita dan pengen kalian itu ada jangka waktunya. Nah, dari jangka waktunya itulah baru kalian tentukan ini mau ditaruh di mana. Kalau kalian udah bisa dapat nih portfolio investasi kalian gitu ya, dan kalian terus bisa belajar lah. Kayak aku juga sebenarnya, aku bukan ahli ya, aku cuman kayak belajar, cari-cari, dan jadi sama ya, aku juga menyisihkan dari alokasi investasi yang udah aku plan di awal bulan, dan aku terapin itu selalu ya. Jadi dari awal bulan udah tahu nih buat nabung atau investasi berapa, sehingga aku punya tabungan ada investasi untuk mencapai cita-cita aku yang tadi aku sebutin di awal. Dan yang pasti ya, kalau kalian punya cita-cita, itu jangan yang cuman buat jalan-jalan ke luar negeri atau buat beli tas branded. Cobalah bikin cita-cita yang tinggi banget gitu. Oke? Nah, yang ketiga adalah tingkatkan penghasilan kita. Kalau kalian udah tahu nih ya gimana caranya buat ngatur cash flow supaya sehat, dan kalian udah bisa bangun portfolio investasi kalian sesuai cita-cita dan kepengen kalian, berikutnya adalah ningkatin penghasilan. Kenapa penting? Coba bayangin kalau kalian gajinya sekarang, misalnya taruhlah gaji kalian sekarang 5 juta dan kalian bisa nabung itu sekitar 2 juta sebulan, dan itu udah berlangsung selama 5 tahun. Kalian bayangin gak ada growth-nya sama sekali. Jadi pastiin ya, kalau kalian punya gaji atau penghasilan, itu kalau bisa tiap tahun tuh naik. Kalau misalnya dalam keadaan pandemi kayak gini, ya oke lah, ya kan bisa aja ngalamin gak naik gaji, atau bisa jadi gaji juga menurun. Tapi terlepas kalau misalnya kita udah gak pandemi lagi nih ya, pastiin kalian punya growth tiap tahun supaya kalian bisa punya keadaan finansial yang terus meningkat gitu loh. Menurut aku paling lama itu adalah 2 tahun. Kalau 2 tahun gak naik gaji, itu jadi pertanyaan. Apakah karena kalian gak perform, atau karena kaliannya emang udah nyaman gitu ya, di zona nyaman, udah deh, udah seneng sama kerjaan ini, gak mau peduli deh, biarin deh gaji segini aja. Cuman kalau aku pengennya sih sebenarnya pengen terus meningkat gitu ya tiap tahun. Dan sebenarnya syukurnya tiap tahun aku ngalamin kenaikan, either di tempat yang sama atau pindah ke tempat kerja yang lain. Jadi buat kalian yang sekarang misalnya kalian sebenarnya pengen pindah, misalnya kalian sebenarnya pengen naik gaji, tapi perusahaan yang sekarang kalian kerja tuh nggak memungkinkan, keadaan keuangannya ternyata nggak memungkinkan nih, kurang profit lah sampai akhirnya nggak bisa naikin gaji, dan udah berlangsung sampai 2 tahun. Ya menurut aku sih itu udah layak banget buat kalian cari kerjaan baru gitu ya, mungkin setelah pandemi lah. Kalau sekarang dalam keadaan pandemi ya mungkin ada baiknya kalian tetap stay di kerjaan yang sekarang
ya. Tapi itu pesan aku sih, pastiin kalau kalian itu punya growth gitu ya, growth untuk gaji dan juga untuk investasi dan tabungan tentunya, supaya kalian bisa mencapai cita-cita dan kepengen kalian. Kayak tadi aku bilang ya, cita-cita dan kepengen kalian juga jangan yang cuman jangka pendek sebentar-sebentar kayak oh buat jalan-jalan doang, itu sih paling 1-2 tahun ya, atau buat beli tas branded, beli barang ini barang itu. Punya cita-cita yang lain lah, misalnya kalian pengen punya rumah atau pengen punya properti-properti lain, atau misalnya pengen bangun bisnis dan gak pengen ngutang misalnya gitu. Jadi menurut aku itu tuh layak banget buat diperjuangkan, ya nggak sih? Kita tuh hidup cuma sekali, jadi ayo kita coba perjuangkan supaya keadaan finansial kita tuh terus meningkat setiap tahunnya. Oke? Kalau kalian suka video ini, komen, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, see you on the next video. Dadah!